Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, salam hormat kami kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang berhadir di subuh hari yang berbahagia ini. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT bertanya kepada kita dalam surah Al-Baqarah tadi, kaifa takfuruna billah? Bagaimana atau kenapa kamu mengkafiri Allah? Bagaimana kamu atau kenapa kamu bisa kafir sama Allah? Wa kuntum amwata, padahal sebelumnya kamu itu dalam keadaan mati. Kita ini dulunya mati, nggak ada, badan kita ini nggak ada. Roh sudah ada, roh sudah diciptakan di alam arwah yang disebut alam azali. Kumpul semua roh di sana. Dan Allah tanya kepada seluruh roh-roh kita itu, alastu bi rabbikum? Kamu saksikankah bahwa aku ini Allah yang mencipta dan mengatur kamu? Rabb. Allah itu Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang mencipta dan mengatur arsy, yang mencipta dan mengatur alam semesta, yang mencipta dan mengatur manusia. Kamu saksikankah ini semua? Kata Allah. Qalu bala, semua arwah-arwah manusia kita ini menjawab, betul ya Allah, kami saksikan. Engkaulah yang maha mengatur dan menciptakan kami. Rezeki kami berapa, rambut kami yang tumbuh berapa, kami makan apa, kami minum apa. Kami ini makan apa, minum apa, semua kamu, keperluan kamu sudah kami tetapkan. Kamu saksikan, benar, kami yakin itu semua. Waktu di alam roh, waktu itu kita disebut mati. Kenapa? Belum bersatunya roh dengan jasad disebut mati. Kalau jasad dengan roh jumpa bersatu, namanya hidup. Nanti kalau roh dengan jasad pisah lagi, namanya mati. Allah tanya, kenapa kamu mengkafiri Allah? Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati. Rohnya masih di langit, badannya belum jadi. Kemudian kawinlah bapak kita dengan ibu kita. Keluarlah bibit dari bapak kita, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jumpa bibit bapak kita dengan ibu kita. Dan itu dipilih.
Bibit bapak kita itu sekali keluar tuh bisa 1,5 juta. Kromosom XX dan XY berlomba-lomba menuju rahim ibu. Liang rahim itu cuma sejengkal aja itu, tapi asam sekali. Sehingga banyak yang mati tuh bibit-bibit itu. Jutaan mati. Yang lolos paling sedikit. Itu yang sehat-sehat. Yang tahan dengan asam itu berlomba-lomba dia. Dia bentuknya bulat gitu, ekornya gitu, seperti cebong. Seperti cebong. Kalau ekornya panjang, kromosom X, Y. Kalau jadi nanti jadi laki-laki. Kalau ekornya pendek, kromosom XX. Kalau nanti jadi anak perempuan. Biasanya kalau lomba lari yang menang yang ekornya pendek, karena bebannya lebih ringan. Makanya kemungkinan lahir manusia laki-laki dengan perempuan di akhir zaman kata Nabi 50 perempuan 1 laki-laki. Sekarang belum, sekarang masih banyakan perempuan dari laki-laki. Masih lebih banyak laki-laki dari perempuan sekarang. Lebih banyak laki-laki dari perempuan. Statistik dunia lebih banyak laki-laki dari perempuan. Jadi kalau semua laki-laki kawin 1, masih ada 100 juta laki-laki nggak dapat istri. Sekarang laki-laki ada yang kawin 3, ada yang kawin 4. Berapa banyak laki-laki nggak dapat istri? Masih lebih banyak laki-laki 100 juta sekarang di dunia ini. Nanti mungkin ada perang dan sebagainya. Laki-laki 1, perempuan 50. Dan dari 50 perempuan di akhir zaman 40-nya pezina. 10 aja yang baik. Saya pernah baca hadis, seorang laki-laki di akhir zaman lewat, dikejar 50 perempuan. Diajak zina, ketakutan naik pohon, ditunggu di bawah. Kapan kau gak turun? Saya baca hadis itu menangis. Ya Allah, hendaklah kalau itu terjadi, saya sudah mati aja. Mana tahan kita ditunggu perempuan 50 orang bawah. 40 perempuan nunggu di bawah. Saat itu luar biasa jahatnya manusia di dunia waktu itu. Yang lolos menuju dekat rahim, dinding rahim itu paling 40, 20, 30 aja. Menunggu kesempatan masuk. Dia membuka sepersekian ribu detik aja. Yang lolos paling 1. Jadi anak 1. Kalau lolos 2, kembar 2. Kalau lolos 3, kembar 3. Paling banyak di dunia kembar 6. Bayangkan kalau lolos 30, kalah anak kucing. Allah yang mencipta. Rabbul Alamin. Bibit ibu kita itu cuma 1 aja yang jadi. Yang lain semua buang jadi darah haid. Begitu ketemu bibit bapak kita dengan ibu kita, langsung lengket di dinding rahim dengan kokohnya. Fi qararim makin, di dinding rahim yang sangat kokoh seperti lintah. Bahasa Arabnya alaqah, bahasa Latinnya zigot. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah apa saja boleh kau baca. Mau baca apa? Baca apa saja boleh. Asal disertakan nama Allah di situ. Sebut nama Allah waktu membaca itu. Perintah membaca bismillah sudah turun. Ayat pertama. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut bismillah. Padahal ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun. Nanti turunnya di surah Al-An'am, di surah An-Naml, surahnya Nabi Sulaiman. Suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi perintah baca bismillah nomor 1 ayat Quran turun ke dunia, disuruh membaca itu baca bismillah. Ini menyelamatkan semua manusia, orang-orang Islam. Mau baca, apa yang baca, terserahmu, semua boleh kau baca, asal baca bismillah. Nggak mungkin membaca atau membuka situs porno dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak mungkin. Kalau dia lakukan, dia tahu menonton situs porno itu haram, tapi dimulainya dengan membaca bismillah, dia murtad, imannya batal, 0. Dia wajib syahadat lagi memperbaharui imannya. Ya main-main. Kalau kita tahu itu perbuatan haram, kita mulai dengan baca bismillah, iman kita batal. Udah tahu tua itu haram, kita minum tua, bismillahirrahmanirrahim. Menghina Allah namanya itu, murtad dia. Jangan main-main soal akidah ya. Jangan main-main. Udah tahu dia berzina itu haram, dibawanya pelacur ke kamar hotel. Waktu dia mulai berzina itu dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Murtad dari Islam dia. Menghina Allah dia. Banyak orang sekarang begitu. Nggak ngerti agama, merusak dirinya sendiri. Begitu lengket di dinding rahim, namanya alaqah. Khalaqal insana min alaqah. Terjemahannya salah dalam bahasa Indonesia. Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Alaqah bukan darah. Kalau manusia berasal dari darah, najislah manusia. Darah kan najis. Darah najis nggak? Darah najis apa nggak? Najis. Jadi kalau manusia dari darah, najislah kita semua. Sedangkan kita tidak najis, kita tidak dari darah, kita dari mani, min mani yumna, dari air mani yang hina. Mani tidak najis. Mani tidak najis. Kalau dalam hadis sahih Siti Aisyah mengatakan Rasulullah mau sholat pakai sarung, di sarungnya ada bekas mani kering, dikerik aja pakai kuku. Kalau najis kan wajib dicuci. Berarti manusia tidak dari najis. Kalau manusia dari darah berarti kita najis semua dong, karena darah itu najis. Alaqah bukan darah, alaqah sesuatu yang lengket. Pertemuan antara bibit bapak kita dengan ibu kita. Yang bahasa Latinnya zigur. Begitu lengket dia berdenyut, membesar. Belum ada rohnya, masih mati. Wa kuntum amwata, kamu mati. Kok bisa membesar? Karena Allah yang menyempurnakannya. Dalam surah Sajadah, tsumma sawahu, kemudian kami sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya. Nggak ada rohnya, begitu berkembang sampai lengkap kepala, tangan, kaki, tulang, kulit, otot, darahnya lengkap semua. 4 bulan kata Nabi. Berapa bulan? 120 hari. Setelah 4 bulan 120 hari, wa nafakha fihi mir ruhi, Allah tiupkan ruh. Diambil roh dari langit, dari alam arwah. Tiupkan. Kamu hidup. Kamu setelah ditiupkan roh, kamu hidup. Ini sambung ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kamu mengkafiri Allah? Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati. Setelah 120 hari sempurna badanmu di dalam rahim ibumu. Fa ahyakum. Allah pakai fa. Kemudian tapi pakai fa. Itu artinya waktunya sangat singkat sekali. Sedetikkah atau kurang dari sedetik. Kalau Allah pakai kata kemudian tapi yang dipakai fa, atofnya fa, itu berarti waktunya pendek sekali. Contoh di surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sesungguhnya kalau Allah mau menciptakan sesuatu, maka Allah cukup perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, maka jadi. Waktunya pendek sekali. Fa'ahyakum, setelah ditiup ruh kamu hidup. Begitu hidup 4 bulan dalam perut ibu ditiup ruh hidup, kita mulai makan. Lewat tali pusar kita, ibu kita yang kasih makan. Makanya kalau anak-anak mau jadi orang soleh, ibunya mesti makan yang halal. Supaya anaknya itu dari dalam perut sudah diberi makanan yang halal oleh ibunya. Kalau uang korupsi, dimakani uang riba, dimakani uang menipu, gimana anaknya mau jadi orang baik?
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi hadis Bukhari. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin selama hidup. Jangan kasih makan haram sama bayi kita. Saya heran saya lihat orang-orang yang mau mencari makan cara haram. Dagang menipu, kerja korupsi, diberinya makan anak bininya, itu kan kejam. Manusia paling kejam di dunia menurut saya adalah seorang bapak yang tega memberikan makanan haram kepada anaknya yang tidak berdosa. Anaknya masih belum akhir balik, masih suci, fitrah. Dikasihnya makan makanan mencuri, menipu, korupsi, jual babi. Pemburu babi, dia dapat babi, babinya dijual. Saya nggak makan celeng, tapi dijual, duitnya saya makan. Sama aja kan, haram juga. Anaknya makan dengan lahap. Bapaknya lihat, mamanya lihat. Oh, lahap anak kita makan. Dalam hatinya apa? Duit mencuri, duit korupsi, duit jual babi. Kan kejam itu manusia seperti itu. Udah tahu dia haram, dikasihnya makan sama anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa, makan anaknya. Ini manusia paling bejat sedunia, saya pikir. Memberi makanan yang haram kepada anaknya yang tidak berdosa. Kan sama dengan anak kita kecil, kita kasih minum tua, dikasih ngisap ganja, dia nggak tahu. Sama itu kan? Sama nggak? Kejam kali orang tua seperti itu. Kata Nabi, kullu nabat minal harami, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, lebih layak dibakar di neraka. Yang tumbuh dari yang haram ini dibakar di neraka. Bagaimana nggak kejam orang tua seperti itu? Nah, diceritakan di Quran, setelah ditiup ruh, fa ahyakum, kamu hidup. Begitu masuk ruh langsung hidup detik itu juga. Nah, ketika kita hidup di dalam perut ibu, kita sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, dan sudah bisa merasa di dalam perut ibu. Ini 1400 tahun lebih yang lalu Quran sudah bilang begitu. Manusia baru tahu bahwa bayi itu di dalam perut sudah bisa mendengar dan melihat dan merasa baru sekitar 20-an tahun yang lalu saja. Kalah 1400 tahun ilmu sains manusia dibanding Quran. Itu yang ditulis surah Sajadah. Tsumma sawwahu. Kemudian kami sempurnakan bentuknya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian kami tiupkan ruh dari langit kepada jasadnya yang ada di rahim ibunya yang sudah 4 bulan tadi itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Begitu ditiup roh, kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan perasaan ibumu di dalam rahim ibumu. Tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Berubah objeknya darinya, dia menjadi kamu. Coba perhatikan tadi ayat itu. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhih, dan kami tiupkan kepadanya roh dari sisi Allah di langit sana. Wa ja'ala lakum, berubah jadi kum, dan kami jadikan kamu. Kenapa berubah dari nya kok jadi kamu? As-sam'a mendengar, wal absar melihat, wal afidah dan punya perasaan. Karena sudah ditiup ruh. Begitu ditiup ruh bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Kalau mamanya stres selama hamil, anaknya kemungkinan stres setelah lahir. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya iltifat. Dalam satu kalimat berubah objeknya, dia jadi kamu. Kenapa kamu? Karena sudah bisa diajak bicara, sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Waktu masih mati, bentuknya masih orang ketiga, gaib, dia.
Begitu hidup kamu. Surah As-Sajdah. Kira-kira 6 bulan yang lalu saya dikirimi video dari Amerika kawan saya. Seorang dokter kandungan memasukkan kamera ke dalam perut ibu yang sedang hamil. Anaknya kembar 2. Dimasukkan kamera dalam perut ibu, disuting, ternyata anaknya bertumbuh di perut. Bayi dalam perut bertumbuh. Belum lahir udah bertumbuh. Bayangkan kalau udah lahir bunuh-bunuhan udah. Dalam perut bayi bertumbuh. Allahu Akbar. Patutlah dalam Islam ribuan tahun kita diajari. Anak-anak yang dalam kandungan itu dibentuk oleh ibunya. Ibu hamil disuruh banyak zikir, disuruh banyak sholat sunat, disuruh banyak puasa, disuruh banyak bersedekah, beramal soleh. Supaya anaknya itu lihat dari dalam kandungan. Sehingga begitu lahir, apa yang biasa dibuat ibunya, biasa dibuat anaknya setelah lahir. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibunya seorang janda. Lahir di Gaza, Palestina, yang kita sedang bangun di masjidnya. Itu sudah jadi. Sebelah luar sudah jadi semua. Kemudian dibawa ibunya pulang kampung ke Mekah. Ibunya keturunan Rasulullah SAW. Dari Sayyidah Fatimah ibunya. Beliau itu penghafal Quran. Siang malam baca Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Di usia 20 tahun menghafal hadis 600.000 hadis. Ini karena ibunya orang hebat. Imam Bukhari. Lahir di Bukhara, Rusia. Menghafal hadis. Ratusan ribu hadis. Kemudian beliau mau menseleksi hadis-hadis yang sahih. Beliau permisi sama ibunya, ibu saya mau pergi ke Madinah. Sana banyak penghafal hadis. Lah saya bagaimana nasib saya? Saya ibumu sendirian. Oh ibu saya bawa aja. Dibawa ibunya jalan kaki dari Bukhara ke Madinah. Ya Allah. Hasilnya beliau berhasil mengumpulkan 7.700-an hadis. Beliau beri nama Sahih Bukhari dan tidak ada yang mengimbangi kesahihan Bukhari dari seluruh ahli hadis yang ada. Karena ibunya wanita soleha, diberi makan yang halal, jadi Imam Bukhari, jadi Imam Syafi'i. Itu anak-anak yatim itu, nggak punya bapak. Begitu berpengaruhnya ibu dalam kehidupan seorang anak. Kita balik lagi ke Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa kafir sama Allah? Padahal kamu sebelumnya mati. Fa ahyakum, begitu ditiup roh langsung kamu hidup. Dalam rahim ibu 9 bulan kurang lebih. Walaupun ada yang 2 tahun baru lahir, ada udah tumbuh gigi. Ada, tapi normalnya 9 bulan 10 hari itu normal. Summa fa'ahyakum summa yumitukum. Lama setelah kamu hidup, Allah matikan kamu. Allah pakai summa. Kalau waktu menghidupkan, begitu ditiup roh, Allah pakai fa. Fa'ahyakum. Serentak dengan ditiup roh, kamu langsung hidup. Tapi setelah hidup, lahir ke dunia, summa yumitukum. Lama kamu hidup di dunia baru Allah matikan kamu. Ada yang 10 tahun, ada yang 60 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Adam 1050 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun. Lama kita hidup di dunia. Summa yumitukum. Lama setelah kamu hidup di dunia, kami matikan kamu. Lama dikubur lebih lama lagi. Ribuan tahun. Nabi Adam udah berapa ribu tahun. Belum bangun-bangun lagi. Lama dikubur itu. Sampai disiup sangkakala. Kiamat dunia semua. Jadi berarti manusia itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Betul? Betul? Kita bilang kita hidup sekali aja kok. Kok sekali?
Hidup 2 kali. Mati berapa kali? 2 kali. Ini ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu kafir kepada Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Fa ahyakum, ditiup roh kamu hidup. Summa yumitukum, lama kamu hidup di dunia kemudian mati. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan lagi di akhirat. Summa ilaihi turja'un, lama di akhirat itu diperiksa amal, baru kamu dikembalikan kepada Tuhan. 2 kali hidup, 2 kali mati. Saya tanya kuat-kuat, berapa kali hidup? Berapa kali mati? Tapi hidup yang menentukan kehidupan akhirat adalah hidup yang di dunia ini saja. Hidup yang di dunia ini saja yang menentukan nasib kita di akhirat. Hidup di akhirat tidak bisa lagi beramal soleh di akhirat. Hanya di dunia ini aja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam untuk perbekalan di akhirat. Maka menentukan ini dunia ini. Hayya 'alal falah. Mari sini menuju kesuksesan di dunia ini. Kalau sudah mati, sholat nggak guna lagi. Nggak bisa lagi, mana ada orang udah mati sholat. Bayar utang nggak bisa, sedekah udah mati nggak bisa. Mau puasa habis sudah mati, untuk apa? Mau apa? Mau naik haji udah mati. Mau zikir udah mati, nggak bisa. Justru waktu hidup inilah sebanyak-banyaknya menanam bekal supaya di kubur kita menunggu panen, di akhirat kita memetik hasil panen. Alangkah bahagianya orang dalam kubur kalau hasil panen yang ditunggunya banyak. Orang mati dalam kubur, dia lihat itu, wah itu zikir saya udah berbuah, tinggal petik. Itu bacaan Quran saya udah berbuah. Itu sholat saya seumur hidup sudah berbuah. Itu haji saya sudah berbuah. Itu sedekah saya udah berbuah. Oh senangnya dia, tinggal petik. Tapi belum bisa dipetik. Kapan dipetik? Nanti setelah hari kiamat. Tapi kalau orang yang gak pernah berbuat amal soleh di kubur, apa gak sedih dia? Rumput lalang, semua ada ular kobra situ. Kala jengking. Maka kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Tapi bisa juga menjadi khufran min khufarin niron, lembah daripada lembah neraka, kubur. Lama pula itu. Nabi Adam udah berapa puluh ribu tahun, belum bangun-bangun dari kubur. Nanti sangkakala ditiup. Habis ini alam semesta, hancur semua. Matilah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kecuali yang Allah jaga tidak mati. Dalam hadis-hadis diceritakan ketika sangkakala ditiup, malaikat pun mati. Makhluk yang ada di mana-mana semua mati. Bumi dan seluruh alam jagat raya hilang tanpa bekas. Kosong nih langit semesta alam ini. Malaikat penjaga kubur pun mati juga. Mungkar nakir mati juga. Yang hidup cuma malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat maut. 4 ini hidup. Tambah malaikat yang memikul arasy hidup. Kemudian Allah matikan malaikat pemikul arasy. Kemudian Allah matikan malaikat maut. Semua mati semua. Malaikat Israfil mati semua. Tinggal Allah sendiri. Wal hayyul qayyum, yang maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Saat itu kata Nabi 40. Tapi Nabi nggak sebut 40 hari atau 40 jam atau 40 minggu atau 40 tahun. Nabi tidak sebut, tapi 40. Hanya Allah sendiri yang hidup. Kemudian Allah ciptakan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ditiup, hidup lagi semua. Saat itulah orang-orang kafir, orang-orang bejat bicara. Begitu dihidupkan lagi, apa kata mereka? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Berkata orang-orang bejat, manusia kafir-kafir, fasik-fasik,
Waduh, celaka besar. Siapa membangunkan kita dari tidur ini? Padahal kita sudah enak-enak tidur. Siapa membangunkan kita dari tempat kita tidur ini? Di situ ada tanda sakta. Sakta itu artinya dalam qiraat Quran memberhentikan bacaan 2 harkat tanpa memotong napas. Napasnya nggak boleh putus, tapi bacaannya putus. Itu namanya sakta. Kalau napasnya putus, bacaannya putus, namanya wakof. Ini nggak wakof, ini sakta. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa celaka ini? Aduh, celaka besar. Siapa membangunkan kita dari tidur, tempat tidur kita ini, padahal kita udah enak-enak tidur. Berhenti sebentar. Nah, kalau ahli tafsir bilang sakta itu memberhentikan bacaan sejenak karena arti yang di sebelah sakta itu mengejutkan orang yang membacanya. Jadi di dalam qiraat Hafs ada 4 kali sakta. Pertama surah Yasin, iwajad qayyima. Yang kedua surah Yasin. Tadi surah Al-Kahfi. Yang kedua surah Yasin. Yang ketiga surah Al-Qiyamah, man raq. Yang ketiga surah Al-Mutaffifin. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sakta kata ahli tafsir memberhentikan bacaan sejenak, mempersiapkan jiwa raga jangan kaget karena arti di sebelah sakta sangat mengejutkan. Berkata manusia bejat-bejat kafir-kafir, waduh, celaka besar. Siapa menghidupkan kita padahal kita sudah enak-enak tidur di tempat ini. Berhenti sebentar, baru baca sebelah. Hada. Inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhanmu yang Maha Pemurah itu. Dan telah benarlah Rasul-Rasul memberi kabar adanya hari kiamat itu. Yang banyak orang gak percaya hari kiamat. Pejabat kita dulu aja, mantan pejabat ada yang bilang, akhirat itu ramalan belaka. Siapa bilang akhirat ramalan? Murtad dari Islam. Nggak boleh disolatkan jenazahnya kecuali dia tobat mengucap syahadat lagi. Paham? Karena rukun iman kita yang kelima percaya kepada hari kiamat. Nggak percaya rukun iman, cabut imannya. Ngeri hari ini Pak. Aduh. Inilah ayat yang menyebabkan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Kenapa? Buktinya orang-orang kafir dibangunkan, mereka bilang, wah kami udah enak-enak tidur. Berarti tidur di kubur itu nggak disiksa. Lupa dia. Tidak, disiksanya ahli kubur itu ketika sangkakala pertama ditiup. Malaikat kuburnya sendiri mati. Siapa yang nyiksa? Mungkar nakirnya sendiri mati. Siapa yang nyiksa? Sekarang disiksa, tiup sangkakala, yang nyiksa pun mati. 40, apa 40 jam, 40 hari, 40 tahun nggak tahu. Nabi nggak sebut, tapi Nabi bilang 40. Dihidupkan lagi, waduh celaka kita ini udah enak-enak tidur, dihidupkan lagi bakal disiksa lagi lah ini. Ah, begitu maksud ayat itu. Sedangkan siksa kubur tuh ayatnya, hadisnya sahih hadisnya. Kalau kita sholat sebelum salam, diajar Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim, nggak salah saya, 4 kalimat untuk minta perlindungan kita kepada Allah dari 4 itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan berlindung dari azab kubur. Berarti ada dong, ada nggak? Wa min syarril fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Ada dong cobaan hidup dan cobaan kematian itu. Baru daripada fitnahnya dajjal. Berarti ada semua. Siapa bilang hadisnya enggak sahih? Quran nyindirnya sahih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan hidup di dunia menyebabkan kamu lalai, nggak mengingati Allah.
sampai kamu masuk lubang kubur. Sekali-kali jangan begitu. Nanti kamu akan tahu nasibmu di dalam kubur. Tsumma kalla, kemudian daripada itu, sekali-kali janganlah kamu lalai dari Allah. Nanti kamu akan tahu nasibmu di dalam kubur. Berarti di dalam kubur ada sesuatu. Setuju? Setuju? Ada yang nggak percaya siksa kubur. Namanya kaum Mu'tazilah. Kalau sekarang namanya kaum liberal. Alasan mereka, amal aja belum diperiksa. Masa orangnya udah disiksa? Banyak yang menyesatkan sekarang ini. Amal itu baru diperiksakan setelah hari kiamat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama diperiksa dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Kalau sholatnya nggak beres, maka semua amal diperiksa. Kalau semua amal diperiksa, tidak ada manusia yang lolos. Kan amal baru diperiksa di hari kiamat. Kenapa orangnya masih dikubur sudah disiksa? Jawab saya, di akhirat diperiksa amal, di kubur diperiksa iman. Paham? Di kubur diperiksa iman. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rukun iman itu. Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pedoman hidupmu? Rukun iman itu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Rukun iman itu. Ditanya di kubur itu, kalau beres imannya, dikubur menjadi taman daripada taman surga. Gagal diperiksa iman, disiksa sampai hari kiamat. Namanya siksa kubur, adzabul qabri. Adzabul qabri. Di hari kiamat diperiksa sholat. Gagal pemeriksaan amal di akhirat, masuk neraka. Siksanya lebih ngeri. Dalam neraka itu kata Allah, wala yamutu fiha wala yahya. Mereka mati pun tidak, hidup pun tidak. Berarti setengah mati di neraka itu. Wala yamutu fiha wala yahya. Mereka di dalam neraka itu hidup tidak, mati pun tidak. Oh, jangan main-main. Karena tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Yang namanya badan jasmaniah dari tanah, dari bibit bapak kita, bibit ibu kita. Ibu kita makan ayam, makan genjer, makan sayur, makan nasi. Terkumpullah saripatinya, itulah bibit. Nah, nanti akan kembali kepada tanah juga. Ini tubuh kita ini akan ditanam di tanah, habis. Hancur, lebur. Kecuali orang-orang soleh aja yang badannya nggak busuk. Penghormatan Allah. Siapa orang yang dikubur tidak busuk? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Annal ardo la ya'kulu ajsadal anbiya. Ini hadis hasan sahih. Adalah bumi tidak akan berani atau tidak akan memakan jasadnya para nabi. Para nabi badannya masih utuh. Nabi Samuel, Nabi Daniel, ya, ada Nabi Daniel. Dari nabi itu 124.313 rasul, 25 rasul yang wajib kita kenal, 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari memimpin perang, menang. Itu negeri dikuasai. Tiba-tiba jumpa mayat seorang nabi memeluk kitab sucinya di dadanya. Enggak busuk. Nabi itu Nabi Daniel. Ya, ada Nabi Daniel, Nabi Samuel, enggak pernah dengar ya? Nabi Sam'un, Nabi Zulkarnain. Ini nabi-nabi, bukan saya. Oleh Abu Musa al-Ash'ari, tawanan perang yang harus dihukum mati, disuruh menggali lubang di tengah-tengah sungai. Dibendung sebagian buat lubang. Kemudian jenazah Nabi Daniel dikubur di lubang di dalam dasar sungai. Kemudian ditimbun batu-batu jadi sungai lagi. Baru tawanan perang dibunuh semua. Sehingga nggak tahu orang di mana kuburan Nabi Daniel itu. Badannya nggak busuk ribuan tahun. Siapa lagi yang tidak busuk jasadnya dalam kubur? Para penghafal Quran.
Para penghafal Quran tidak busuk. Siapa lagi yang tidak busuk di dalam kubur? Orang-orang yang syahid membela agama. Waktu perang Afghanistan lawan Soviet, perang itu. Mati ditinggal aja jenazahnya itu, tinggal. Malam-malam mujahidin kita merayap itu untuk mengambil jenazah orang-orang yang Islam. Itu malam-malam ketahuan yang mana Islam yang mana kafir dari mukanya. Begitu telungkup dibalikkan wajahnya bercahaya. Oh, ini Islam. Kalau yang kafir-kafir satu malam aja udah busuk. Yang bercahaya Islam angkat. Dikuburkan di satu lubang. Kan nggak perlu dimandikan orang mati syahid. Setelah Soviet kalah, Afghanistan merdeka, mereka pindahkan jenazah itu ke kota. Dibongkar kuburannya. Wah, masih ada yang ketawa di kubur itu. Darahnya masih mengalir, harum seperti minyak kasturi. Itu zaman sekarang bisa dilihat dengan mata, di video kan. Tapi umumnya jasad kita hancur. Ada seorang gadis di Medan, wafat masih gadis. 27 atau 25 tahun kemudian terjadi pelebaran jalan. Beberapa kuburan dibongkar, dipindahkan karena terjadi pelebaran jalan. Jalan Serdang di dekat Masjid Juang 45 di Medan. Saya lama mengajar situ sebelum pindah Jakarta. Tiba-tiba dari beberapa kuburan itu ada kuburan anak gadis, nggak busuk mayatnya. Sudah 25 atau 27 tahun. Maka keluarganya dipanggil. Keluarganya masih hidup, kakak-kakaknya, adiknya masih hidup. Panggil nih, adik kalian keluarga gua. Iya, kain kapannya pun nggak busuk. Masya Allah, kubur balik, bikin kapan. Cuma ditanya lah sama wartawan, apa amalan adik kalian ini, keluarga kalian? Kata kakak-kakaknya perempuan, kami dulu gadis pingitan, tidak boleh keluar rumah betonggak. Nah, kami itu di dalam. Jadi kalau datang tamu pakai tabir, tamu bapak laki-laki bagian depan. Kami nggak pernah jumpa dengan laki-laki, nggak pernah, cuma dengar suaranya aja gitu. Nah, kalau perempuan masuk ke dalam, kami ngobrol-ngobrol. Kalau laki-laki pasti ke tabir. Adik kami ini yang paling sibuk, bikin teh, bikin kopi, goreng ubi, goreng pisang, masukkan makanan lewat bawah tabir untuk tamu. Kami nggak mau, kami ejek-ejek. Bodoh kau bikin makanan, kita aja nggak tahu siapa yang datang. Mukanya aja kita nggak lihat. Tuh apa kita kasih makan dia, gitulah kira-kira. Adiknya ini nggak peduli, yang namanya tamu harus dikasih makan, kasih minum. Wafat masih gadis, nggak busuk, badannya 27 tahun. Allah hormati jasadnya. Kenapa? Karena dia berkhidmat untuk orang Islam. Muazin yang pertama di Besilam, Tuan saya Besilam, namanya Ilyas, wafat dikubur di Medan, di kuburan Sungai Deli. Kira-kira 50 tahun kemudian cucunya mati, kuburan sudah penuh. Maka diputuskanlah dikubur di kuburan Ilyas ini. Karena udah 50 tahun kan, cucunya mau dikubur satu lubang lah, 2 nisan. Begitu dibongkar kuburannya, belum busuk. Kain kapannya pun masih ada, cuma dipegang lapuk dia kayak kaos lampu Petromax dulu itu. Diganti kapannya, Masya Allah, 50 tahun. Apa kerjanya? Muadzin di masjidnya Syekh Besilam. Muadzin nggak busuk jenazahnya. Baru-baru ini di Tangerang guru ngaji. Hanya guru ngaji aja. 27 tahun. Dibongkar kuburnya nggak busuk. Cuman guru ngaji aja. Alif, bata, Masya Allah. Selain itu hancur semua. Kayak kita ini mungkin nggak tahu lah. Saya tidak berharap banyak. Lepas siksa kubur udah bagus lah bagi saya. Nah, ruh kita dikembalikan kepada Allah. Diletakkan di barzakh. Jadi pisahlah jasad dengan ruh. Ruh masuk tanah, tubuh kita masuk ke tanah, dikubur. Jasad kita diletakkan di alam barzakh.
Barzakh bukan kuburan itu, bukan. Cuman itu pintunya lah kalau kita mau kasih salam sampai ke sana. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Mereka dengar dan mereka jawab. Kalau orang mati nggak bisa mendengar, ngapain disuruh Nabi kita kasih salam? Betul? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallahu bikum lalahikun. Assalamualaikum hai ahli kubur, laki-laki perempuan yang ada di kuburan ini. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Saya tanya, mereka dengar nggak? Dengar nggak? Mereka jawab nggak? Jawab, cuman jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau dengar, waalaikumsalam. Kalau nggak loncat pagar kita. Tapi orang mati mendengar apa nggak? Mendengar. Kenapa kita nggak disuruh kasih salam sama pohon kayu? Assalamualaikum pohon kayu. Assalamualaikum batu. Assalamualaikum tiang listrik. Kenapa sama orang mati? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mus. Karena dia dengar. Dia lihat. Perbaiki akidah, keyakinan sama Allah dan hadis Quran ini. Perbaiki, jangan ngotot. Udah mati kok. Udah mati dengar. Siapa bilang nggak dengar? Merasakan nikmat kubur dan merasakan azab kubur. Kalau dia orang soleh, ruhnya diletakkan di alam barzakh yang namanya illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu illiyun? Itu adalah tempat yang pasti untuk roh orang-orang yang soleh. Kalau dia mati kafir atau bejat, maka rohnya diletakkan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Tahukah kamu apa itu sijjin? Sijjin itu adalah tempat yang pasti untuk roh orang-orang bejat dan orang-orang kafir. Enggak jumpa. Enggak jumpa orang kafir sama orang bejat, enggak jumpa. Kalau jumpa mana enak? Orang soleh dikubur sini. Orang kafir dikubur di sebelahnya. Yang ini dapat nikmat, yang ini menjerit-jerit. Wadaw, wadaw, mana bisa tidur yang ini? Betul nggak? Betul. Makanya tidak sama walaupun sebelah-sebelahan kubur. Yang ini koruptor, yang ini hafiz Quran. Nggak dengar nih ini siksa yang ini. Kalau dengar mana enak. Minta pindahlah dia, enggak? Pindahlah Tuhan. Ajab kali kawan Tuhan. Yakin nggak? Quran yang bilang kok. Itu surah Al-Mutaffifin, Quran yang saya baca itu. Begitu hari kiamat dikumpul di padang mahsyar, summa yuhyikum, kamu hidup lagi. Kenapa dibilang hidup? Karena rohnya dikasih jasad yang baru. Di padang mahsyar kita hidup, dikasih jasad yang baru. Bukan jasad yang ini udah jadi tanah nih. Tinggal jasad yang baru. Ada yang bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Tubuhnya bercahaya, mukanya, tangannya, kaki, bekas wudhu, bekas sujudnya bercahaya. Sehingga seluruh orang akhirat lihat, ya Allah, bercahaya orang-orang ini. Siapa itu? Orang yang rajin berwudhu dan rajin menjaga sujudnya. Bekas wudhu dan bekas sujud bercahaya di hari kiamat. Ada yang mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau apa enggak? Orang puasa mulutnya bau enggak? Di akhirat lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Sehingga banyak orang akhirat itu nanti yang mulutnya harum. Dia kasih salam sama malaikat-malaikat. Assalamualaikum. Keluar dari mulutnya bau harum. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Harum sekali mulutmu. Siapa kamu? Kami umat Nabi. Kenapa bisa harum mulut? Kami dulu rajin puasa. Yang bercahaya masuk surga lewat pintu babus sholah. Yang mulutnya harum masuk surga lewat pintu babul royan. Ada 8 pintu. Yang berdarah-darah, mengalir darahnya harum. Kenapa kamu berdarah-darah? Kata malaikat. Kami dulu bela agama. Dibacok orang mati, darah masih mengalir. Oh, silakan masuk lewat pintu surga namanya babul jihad. Pintu ada 8 pintu.
Tapi ada orang yang kepalanya kepala keledai. Kata Nabi, siapakah orang yang kepala keledai? Orang Islam yang sholat berjemaah ke masjid, tapi mendului imamnya gerakannya. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Siapa yang gerakannya mendului imam, sholat, bukan tidak sholat. Dalam sholat pun. Di akhirat, tubuh barunya, kepalanya kepala keledai. Itu yang sholat. Yang gak sholat, mungkin kepala babi, mungkin kepala monyet, kepala anjing, terserah. Allah mau bikin. Kami ya di kampung ibu saya orang Bagan Siapi Api. Kalau saya dulu pulang kampung kecil-kecil, ada orang dimakan harimau, orang kampung bicara begini. Apalah salahnya ditohokam harimau inyo? Apalah salah orang itu? Diterkam harimau dia mati. Ada orang dimakan buaya. Apalah dosanya dimakan buaya inyo? Berarti yang dimakan buaya orang berdosa, yang dimakan harimau orang berdosa. Biasanya pezina dimakan buaya atau dimakan harimau. Durhaka sama ibu bapak dimakan harimau atau dimakan buaya. Setelah saya dewasa, saya melihat National Geographic VCD tentang kehidupan binatang-binatang. Saya mengajar anak saya, karena anak saya nggak sekolah, anak saya sekolah di rumah. Tanah saja ke sekolah. Homeschooling namanya. Jadi terpaksa saya beli CD-CD, diajarkan sama anak. Buku-buku. Ternyata harimau itu dikasihlah kamera-kamera di hutan Bangladesh dan India. Banyak harimau situ. Ternyata harimau kalau mau makan orang, ditengoknya dulu kepala orang yang mau dimakan. Sujud dia dulu. Dilihatnya kepala orang. Kalau kepala orang dia pergi. Nggak jadi dia makan. Tapi kalau dilihatnya begitu kepala babi, diterkamnya lah. Orang yang dimakan harimau manusia bejat. Orang soleh nggak mungkin. Sebab kita ini khalifah di atas bumi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman, 1,9 miliar orang beriman, sebagai para khalifah Allah di atas bumi. Mana mungkin harimau berani memakan khalifah? Tidak mungkin. Menjaganya ya. Beberapa raja di Aceh itu dulu, zaman bapak saya kecil, di bawah istananya 8 ekor, 10 ekor harimau dewasa menjaga. Karena dulu raja-raja dulu soleh-soleh. Kalau raja sekarang selfie-selfie. Raja dulu soleh-soleh, dia imam sholatnya. Ulama-ulama dulu jadi raja. Orang-orang yang mengurus rakyatnya dengan susah payah dulu jadi raja. Pejuang-pejuang kemerdekaan dulu jadi raja. Sultan-sultan, pangeran-pangeran itu perang melawan Belanda. Memimpin rakyatnya melawan kezaliman. Tidak menzalimi rakyatnya. Ada orang kata Nabi yang kakinya panjang sebelah, pendek sebelah di hari kiamat. Yang satu semeter, yang satu setiang listrik. Pincang-pincang di hari kiamat. Orang lihat, ini orang yang biniknya 2, tapi tidak adil dengan biniknya. Diberi jasad yang baru tergantung amal kita. Kalau soleh badan kita hebat. Lebih hebat dari yang di dunia ini. Tapi kalau jahat, di sana diberi jasad yang hina. Kemudian masuk neraka. Masuk neraka aja. Kalau lebih banyak dosa dari pahala masuk neraka. Tapi kalau bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga nggak diperiksa-periksa. Karena apa? Karena surga memang untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Orang kafir digiring masuk neraka, nggak diperiksa-periksa.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang kafir masuk neraka digiring serombongan-serombongan, tidak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena neraka disediakan untuk orang kafir. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijanjikan Allah neraka itu untuk orang-orang yang kafir, yang kuat, sekarang bilang kafir nggak boleh, memecah belah persatuan. Belum ada manusia ke dunia sudah ada kata kafir. Nabi Adam masih di sorga, belum turun ke dunia sudah ada kata kafir. Isjudu li Adam, sujudlah kamu semua sama Nabi Adam. Fasajadu, malaikat sujud hormat sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok kafir. Nabi Adam belum turun ke dunia udah ada kata kafir. Tiba-tiba sekarang jangan bilang-bilang kafir, itu menghina. Kan kepala kau nanti. Oke. Badan kita ini harus dikasih makan supaya sehat, supaya kuat, bertenaga. Makanannya makanan dunia. Nasi, sayur, ikan, ya enggak? Udang, kedelai, buah. Itu makanan badan jasmani. Kalau nggak makan 3 hari lemas. Betul? Nggak makan 14 hari mati badannya. Roh dikasih makan apa enggak? Dikasih makan juga, tapi makanannya bukan udang. bukan peyek, bukan lontong sate, bukan makanan roh. Karena dia dari langit, makanannya harus yang datang dari langit. Roh dari langit, maka makanannya harus yang datang dari langit. Orang hari ini supaya badannya sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Susu, vitamin, supaya badannya sehat. Rohnya supaya hati saya gembira, roh saya senang, nonton joget. Indah dape sama subujang urang pun barana ampe. Bukan makanan rohmu itu makanan nafsu itu. Makanan roh bukan itu. Supaya senang, pergi ke Bali, pakai pesawat terbang, habis duit 10 juta, nginap di hotel, tidur di pantai, buka aurat gelinding macam buaya, supaya hati saya tenang. Bukan itu makanan rohanimu. Makanan rohani yang dari langit, sholat, baca Quran, zikir, sedekah, pergi umroh, puasa, silaturahim, mujahadah, bela agama, itu makanan roh. Hari ini roh orang lemah karena gak dikasih makan. Ngaji aja seminggu sekali aja khutbah Jumat, itu pun tertidur pula. Khutbah Jumat tertidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an, yang baru terbangun. Tidak sempurna sholat laki-laki. Sholat Jumatnya tidak sempurna jika dia tidak mendengar khutbah. Karena sholat zuhur itu 4 rakaat, Jumat hanya 2 rakaat, kurang 2. 2-nya di mana? Kata Nabi, 2-nya itu mendengar khutbah. Makanya kalau ngantuk, kata Nabi, pindah duduk. Ngantuk nih, nggak tahan lagi ngantuk, pindah duduk, berdiri pindah duduk, supaya tidak ngantuk dan bisa mendengar khutbah. Dan khutbah Jumat itu pendek, ringkas, tegas, keras. Isinya wasiat takwa, menakutkan orang berbuat maksiat, menggemarkan orang berbuat amal soleh. Itu isi khutbah. Tidak boleh isi khutbah itu padi. Saudara-saudara, padi unggul buatan Jepang
Itu kalau ditanam tumbuh, kalau dipupuk subur, kasih air yang cukup dia gemuk, kemudian berbuah, kemudian dipanen 1 hektar 9 ton. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim, enggak sah Jumat. Dia harus menggemarkan berbuat amal soleh, menakutkan berbuat maksiat. Basyira wa nadhira, kabar gembira dan kabar takut. Itu khutbah Jumat. Itu makanan rohani. Seminggu sekali tidur. Ada yang terlambat lagi. Masuk sudah, barakallah li walakum fil Qur'anil azim, baru masuk sambil buang rokok gitu. Bagaimana rohaninya mau hidup? Baca Quran tidak bisa sampai mati. Buta huruf. Bahasa Inggris, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Fasih kali bahasa Inggris. Giliran baca Quran bilang Ramadan aja, Ramadan. Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bukan Ramadan Pak, Ramadan. Sama aja nih itu. Mana sama, Ramadan bulan suci. Ramadan sakit mata yang sudah hampir buta. Mim dal, Ramadan sakit mata yang sudah hampir buta. Dinyanyikan lagi. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang sakit buta, selamat datang sakit buta. Dari presiden sampai kepala desa salah semua. Marilah kita menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan. Baca Quran nggak tahu, sampai mati nggak bisa baca Quran. Padahal kalau dia baca Quran, belajar Quran 4 bulan saja udah pandai baca. Cucu saya belum 4 tahun sudah bisa baca. Anak saya umur 4 tahun semua bisa baca. Tetangga-tetangga yang ikut ngaji sama anak saya umur 4 tahun setengah hafal Yasin semua. Satu gang itu 27 orang, 30 orang, semua hafal Yasin. Umur 4 tahun setengah. Karena dia mau belajar. Ada yang udah umur 40 tahun nggak bisa baca Quran karena nggak mau belajar. Belajar 4 bulan aja. Sekarang sistem Iqra itu cepat sekali. Dua-dua dia. Kalau saya dulu kan semua alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, semua tuh lama. Sekarang 2. Aba, aba, a, baba, baba, ba, a, baba, baba, ba, baba, a, baba, baba, a. Ba'a, oh ba'a kok namanya, ba'a bahasa lawak kok. Besok tambah 1, abata, baba baba tata baba tata bata. Aku merek sepatu kok bata kok. Ada pe abu baco kok. 4 bulan pandai. Itu makanan rohani. Kalau jiwa kita resah baca Quran, terobati kesusahan jiwa. Hati gelisah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu jadi tentram. Zikir. Ini kita, istri kita marah-marah, supaya jangan marah dikasih duit. Bukan makanan itu. Kalau istri marah-marah, kasih agama. Kenapa istriku ini seminggu ini marah terus? Oh, sudah 5 tahun nggak pernah kami berdua-duaan. Nah, cutilah. Nah, cuti 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, bawa istri jalan-jalan. Tengok jam gadang, Iko jam gadang. Oh, alah 5 tahun nggak pernah siko bang. Kita tinggal di Solo, dakeknya ada fikir. Kalau banyak duit, bawa dia pergi umroh. Nggak ada duit, bawa dia di pinggir Danau Singkara, berendam-rendam kaki. Ada sih kok bang, tidak ada piti. Diberi makanan jiwanya, bawa dia zikir, bawa dia ngaji, bawa dia sholat berjemaah. Kalau udah marah-marah, bawa dia jalan-jalan ngaji. Ada pengajian di Bukit Tinggi, ayo kita ke sana pergi. Itu makanan rohani. Jangan istri marah kasih duit, istri marah kasih duit. Duit bukan makanan rohani itu, makan dari jasmani. Jasmaninya sehat, rohaninya rusak. Nanti manusia mati dengan hobinya. Kalau hobinya agama, mati dengan agama. Hobi zikir, mati zikir. Hobi sholat, mati sedang sujud. Hobi sedekah, mati sedang sedekah.
Ada ibu-ibu suka sekali memasak. Kalau ada orang pesta, dia memasak, tidak dibayar. Khidmat saja. Besar kali pahalanya itu. Semua orang yang makan makanannya itu, sholat, zikir hari itu, semua sama dia pahalanya. Dia suka kali, biar aku yang masak, biar ambo yang masak. Tidak dibayar. Itu aja hobinya, menolong orang. Para lek gadang, dia yang nolong. Matinya sedang berkhidmat untuk agama. Manusia mati dengan hobinya. Hobinya nyanyi, mati sedang nyanyi. Hobinya mencuri, tertangkap mencuri Honda, dipukuli orang sampai mati. Hobinya korupsi, tangkap masuk penjara. Begitulah. Maka kita mau hobi kita itu pilih. Pilihlah hobi yang bersangkutan dengan agama. Yang kalau nanti mati, kita mati dengan hobi itu. Pilih. Hobi zikir, mati sedang zikir. Hobi baca Quran, mati sedang baca Quran. Hobi umroh, mati sedang umroh. Ada duit sedikit umroh. Duit sedikit umroh. Hobinya bersilaturahim, mati sedang silaturahim. Orang yang sedang silaturahim itu dipayungi malaikat. Dan dia berjalan di sayap-sayap malaikat. Kita ini mau pergi nih, yuk kita pergi kemana? Ke Pasaman. Ada mama kita di Pasaman, udah 10 tahun tak jumpa, katanya sakit. Amo pergi dari sini ke Pasaman, jauh tuh, di tengah jalan mati, kecelakaan, matinya syahid di sisi Allah. Jadi pilihlah, hobi ngaji seperti ini, nanti mati sedang mengaji. Saya udah 2 murid saya sedang ngaji gini mati. 1 baru siap mengucap la ilaha illallah. Saya bilang, tidak ada rukun Islam yang gak hebat. Yang pertama syahadat. Siapa syahadat? Dosa kafirnya 100 tahun dibunuh, dihapus semua. Seperti bayi baru lahir dari rahim ibu. Mari mengucap, la ilaha illallah semua. Sekali lagi, la ilaha illallah. Sekali lagi. Tiba-tiba ketua RT-nya, ketua RW-nya baru kata sambutan. Habis mengucap 3 kali itu. Terkulai di kursinya. Saya turun dari panggung. Saya pegang, udah mati. Enak betul mati habis mengucap la ilaha illallah di dalam majelis taklim. Biar ada juga yang mati sedang joget. Biring-biring nanti biring tepuk mati. Aduh, sial betul tuh orang. Betul, dekat rumah saya di Medan tuh. Lagi berjoget, biring-biring tepuk mati. Mari pilih hobi, mudah-mudahan kita mati dengan hobi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ini dengan kawan-kawan Yayasan Kasih Palestina pada tanggal 17 Februari 2017, hampir 2 tahun yang lalu, orang-orang Palestina di Gaza, di Provinsi Khan Yunis, minta tolong bangunkan masjid. Masjid mereka kecil, tapi sudah menghasilkan 23.000 orang penghafal Quran. Akhirnya kita setujui, kawan-kawan setuju, diletakkanlah batu pertama 17 Februari 2017, di tanah 5.000 meter, setengah hektar. Duitnya dari sini semua kita kutip, dan hasilnya sudah seperti itu. Dulu kita mau buat 1 lantai saja, tapi kalau 1 lantai pesantren hafiznya hilang, maka dibuat 2 lantai, lantai 2 untuk pesantren hafiz, lantai 1 untuk sholat. Ini bisa menampung 5.000 orang. Tiba-tiba kawan-kawan bilang tambah 1 lantai lagi. Kalau musim dingin, Oktober, November, Desember, Januari, itu minus 15 sampai minus 17 derajat Celcius. Es di mana-mana. Bisa mati bekulah orang yang rumahnya di bulldozer Israel, yang tidur di kemah-kemah. Maka mereka yang rumahnya tinggal kemah-kemah karena dibom Israel, dia bisa tidur di lantai 3 masjid kita. Di musim dingin seperti sekarang ini. Yang Oktober, November, Desember, Januari. Dia bisa tinggal di atas. Inilah nanti tanpa akhirnya. Sekarang kita sedang memasang marmer lantai Pak
Pak, ya, insya Allah mari kita sumbangkan harta kita, masukkan tangan kita ke dalam kantong itu, memberi atau tidak memberi, masukkan, niatkan, ini 10 juta, nanti Allah akan beri pahala 10 juta. Kalau kita masukkan 50 ribu, kurang banyak, maka kebanyakan ambil baliknya. Masukkan 50 ribu, ambil baliknya 30 ribu, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Karena sedekah ini semampunya, tidak dipaksa sedekah dengan terpaksaan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu segera pembangunan ini. Dan kalau sudah selesai, saya akan mencoba dengan kawan-kawan beberapa orang untuk meresmikan masjid ini di Palestina atas bantuan pemerintah Turki tentunya dan Mesir. Karena masuk Israel lewat Mesir atau lewat Turki. Yang sudah janji lewat Mesir. Lewat Mesir kita akan masuk dari Rafah untuk sampai ke masjid ini. Siapa tahu Indonesia nanti Palestina merdeka, kita bisa pergi ke sana, sholat di sana. Ini kami beri nama Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Ya, diberi nama Istiqlal Indonesia. Dan bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di Google atau di internet, ketik di situ Masjid Istiqlal Indonesia Gaza Palestina, akan muncul laporannya, sudah sampai kemana, duitnya dari mana, sudah membangun apa, ini dipakai sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, ini dia memang mahal sekali karena di sana bahan-bahan semuanya impor, nggak ada buatan Palestina, itu tidak ada. Maka saya minta jangan segan-segan, mari dibantu ini. Ya, mereka gembira sekali. Ini suasana ketika mau Idul Adha. Itu bendera merah putih. Kenapa Kuwait tidak bantu? Brunei nggak bantu? Mereka bantu, tapi dibom lagi sama Israel. Kenapa? Kuwait rakyatnya cuma 350 ribu, Brunei cuma 250 ribu orang. Nggak takut Israel. Tapi kalau Indonesia mereka takut. 2 tahun yang lalu kurang lebih Agim seperti ini juga mengumpulkan duit untuk membangun rumah sakit Islam. Dan tuh dibom tuh. 205 yang rusak itu. Jadi setelah jadi rumah sakit Indonesia yang dibangun Agim dan kawan-kawan, kanan kirinya dibom 1 bulan kemudian. Tapi rumah sakitnya enggak. Karena ada merah putihnya. Enggak berani mereka. Saya berharap ini. Kalau jadi nanti di puncak menaranya kita buat 45 meter, yakni tahun kemerdekaan Indonesia. Ada bendera merah putih dan bendera Palestina, insya Allah nggak berani mereka mengganggu ini. Itu yang kita harapkan. Nah, inilah ya perkembangannya. Tolong dijalankan ya. Ini Gaza, Pak, kampung kelahirannya Imam Syafi'i. Nah, ini ketua pembangunannya di sana ya, Dr. Muhammad Sulaiman. Ini masjid kita kalau jadi nanti, Pak, Masya Allah. Istiqlal Indonesia di jalur Gaza Palestina. Nah, kan seperti ini dengan halamannya ya. Ini Istiqlal Jakarta. Itu di Provinsi Khan Yunis. Di seberang masjid kita ada tanah kuburan. Orang-orang yang mati syahid berperang melawan Israel disolatkan di masjid kita ini. Dan akan dikuburkan di seberang jalan di kuburan pemerintah Palestina.
kasih Palestina. Sangat kokoh sekali, tiang-tiangnya juga. Anies Baswedan ikut menyumbang, Gubernur Jakarta. Ini Tengku Zulkarnain. Ini sholat Idul Adha. Buka puasa juga sudah kita buat. Pembagian daging korban. Dan mengaji ini anak-anak hafiz Quran yang belajar. Ini pembaca-pembaca Quran, penghafal Quran di masjid ini. Semoga cepat selesai. Nah, ini tiang-tiangnya Pak, awal-awal dulu. Sekarang sudah berdiri 3 tingkat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir yang tidak bawa uang cash, kami sediakan kartu komitmen untuk ditransfer melalui Bank Syariah Mandiri. Ini dibelah 2, bapak ambil, isi nama, nomor telepon, dan berapa mau disedekahkan silakan, terserah saja. Boleh sebulan, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, 4 bulan, setahun dicicil, dan tidak akan ditagih sebagai hutang, karena ini niat dan komitmen saja. Tapi siapa yang mau mentransfer 3-4 bulan sekali, kita akan bawa uangnya langsung ke sana, dibawa oleh relawan-relawan kita. Silakan Bapak Ibu yang mau mengambil kartu transfer ini ke depan, insya Allah kita akan berikan kenang-kenangan Sal Palestina. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, silakan lagi Bapak-bapak yang mau ya. Ibu-ibu mau, Bapak, Pak Haji, Allah Akbar, ibu-ibu mau tuh.